Is it okay if I'm to say I'm catching feelings from all the dealings? Am I astray? What do you say? How are you feeling? Is it the same? I hope you're not planning to waste my time. To my surprise, that was her reply. Now we vibe. It's been a while and such a ride, stars align. Oke guys, kembali lagi di channel gue. Kali ini gue akan menginfokan hasil jadwal pertandingan Liga Champions tadi malam ya guys ya. Hasil pertandingannya banyak kejutan di pertandingan tadi malam guys ya. Pertandingannya juga seru-seru. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai check it out. Kita awal dari pertandingan Red Bull Salzburg versus Wolfsburg. Salzburg menang 3-1 atas Wolfsburg. Kita ke starting line apa ya guys ya. Salzburg tampil dengan formasi 4-1-2-1-2 ya guys ya. Dan Wolfsburg tampil dengan formasi 4-2-3-1 guys. Dan ini pemain pengganti yang dibawa kedua tim. Kita beralih ke statistik ya guys ya. Pertandingan ini sebenarnya tadi malam ini ya guys ya cukup ketat dengan jumlah tendangan Salzburg 14 berbanding 8 dan tendangan ke gawang mereka 6 berbanding 2 milik Wolfsburg. Penguasaan bola juga unggul Salzburg dengan 55% berbanding 45%. Jumlah operan juga lebih unggul Salzburg ya guys ya. Walaupun pertandingan berjalan dengan ketat, tapi Salzburg mampu unggul ya guys ya dan menang dengan skor 3-1. Dan Noah Okafor nih gacor tadi malam guys ya. Memang Salzburg ini pemainnya muda-muda. Noah Okafor nih menjadi man of the match di pertandingan ini. Mantap nih, pasti diincar klub besar nih guys ya. Lanjut ke pertandingan Barcelona versus Dinamo Kiev. Barcelona menang 1-0 melawan Dinamo Kiev di kandangnya sendiri guys ya. Kita ke starting line up. Barcelona tampil dengan formasi andal mereka dengan formasi 4-3-3 guys ya. Dan Dinamo Kiev tampil dengan formasi 4-4-1 guys. Di ujung tombak ada Supriyaha. Ini pemain cadangan yang dibawa kedua tim guys. Kita ke statistik ya guys ya. Barcelona unggul dengan jumlah tendangan 11 berbanding 3 milik Dinamo Kiev. Dan Barcelona 3 mengarah ke gawang dan Dinamo Kiev tidak ada guys ya. Dan penguasaan bola juga Barcelona ya guys ya, jelas 63% berbanding 37%. Dan jumlah operannya juga Barcelona unggul dengan 708 berbanding 441. Ini menjadi kemenangan pertama Barcelona guys ya di Liga Champions musim ini setelah 2 kali kalah guys ya. Dan mereka baru mencetak 1 gol nih guys ya di Liga Champions musim ini. Dan itu juga lewat pemain belakang ya guys ya. Malah lewat pemain defender, penyerangnya pada kesulitan nih guys ya. Walaupun menang, banyak yang harus dibenahi oleh Ronald Koeman nih guys ya, skuadnya. Kita ke pertandingan Lille vs Sevilla. Lille dan Sevilla imbang 0-0 ya guys ya. Di kandang Lille bermain tadi malam guys ya. Kita ke starting line apa? Lille tampil dengan formasi 4-4-2 guys ya. Dan Burak Yilmaz masih menjadi andalan di depan. Dan Sevilla tampil dengan formasi 4-2-3-1 di mana ujung tombak ada Rafa Mir guys ya. Rafa Mir. Dan ini pemain cadangan yang dibawa kedua tim. Oke, kita lanjut ke statistik guys ya. Sebenarnya nggak beda jauh guys ya. Lille tampil dengan 9 tendangan berbanding 13 tendangan milik Sevilla dan 2 mengarah gawang, cuman Sevilla lebih banyak mengarah ke gawang guys ya. Penguasaan bola juga Sevilla unggul 62% berbanding 38%. Operan dan akurasi operannya juga Sevilla unggul guys ya. Memang pertandingannya ketat tadi malam. Kedua tim ini bermain sangat hati-hati tadi malam guys ya. Sama-sama nggak mau kecolongan, sama-sama nggak mau ini kalah. Memang kedua tim saling nggak mau kebobolan jadi guys ya. Jadi ketat bener pertandingan tadi malam. Kita ke pertandingan yang paling seru nih guys ya. Manchester United versus Atlanta. Manchester United menang 3-2 melawan Atlanta guys ya. Comeback kata MU. Manchester United tampil dengan formasi 4-2-3-1 di mana ujung tombaknya ya
God kita, Ronaldo. Atlanta tampil dengan formasi 3-4-1-2 guys ya. Pas Halicin mantep memang mana. Ini pemain cadangan yang dibawa kedua tim. Kita ke statistik guys ya. MU unggul dengan jumlah tendangan 22 tendangan berbanding 13 dan 9 mengarah gawang dan 6 milik Atalanta. Penguasaan bola juga unggul MU 56% berbanding 44%. Jumlah operan juga unggul MU 554 berbanding 434. Akurasinya juga MU unggul guys ya. Asli comeback keren benar guys ya. Atlanta udah unggul duluan di babak pertama itu 2-0 guys ya. Tapi Rashford, Maguire dan Ronaldo ini membantu MU bener guys ya. Gak pengen bener oleh out deh guys ya. Ronaldo itu mantap guys ya. Di babak pertama itu memang fansnya Atlanta itu udah sombong guys ya. Gua memang ngeliat di TikTok tuh udah banyak bener yang segini doang pokoknya ngejek-ngejek MU guys ya. Pas babak kedua akhirnya dia orang yang diem guys ya. Kalau lawannya Ronaldo, menurut gue jangan sombong lu guys ya. Soalnya udah banyak korban guys ya. Lagi Ronaldo menyelamatkan Ole dari karir ya guys ya. Lanjut ke pertandingan Zenit versus Juventus. Juventus menang 1-0 guys ya lawan Zenit. Di kandangnya Zenit paling guys ya. Zenit tampil dengan formasi 3-4-2-1 guys ya. Di ujung tombak masih Zuba andalannya guys ya. Dan Juventus tampil dengan formasi 4-3-3. Wah, duet depannya mantep nih guys ya. Dan ini formasi yang pemain di bawah pemain cadangan guys ya. Sebenarnya statistiknya nggak beda jauh guys ya. 12 tendangan milik Zenit dan berbanding 11 milik Juve. Sama-sama mengarah ke gawang 2 mereka ini guys ya. Cuman penguasaan bola dan operannya unggul Juve dengan 58% berbanding 42%. Dan operannya milik Juve 557 berbanding 404 milik Zenit. Gol tunggal Juve dicetak oleh Kulusevski ya guys ya. Gue kira bakal imbang nih, ternyata Kulusevski mencetak gol di menit 86 kalau nggak salah guys ya. Kita lanjut ke pertandingan King Bantai guys ya. Benfica versus Bayern Munchen. Bayern Munchen menang atas Benfica dengan skor 4-0 guys ya. Kita ke starting line up. Benfica tampil dengan formasi 3-4-3 ya guys ya. Yaremchuk ujung tombaknya guys. Dan Bayern Munchen tampil dengan formasi 4-2-3-1. Masih Robert Lewandowski guys andalnya. Emang Bayern nih mantep guys ya. Ini pemain cadangan yang dibawa kedua tim. Kita ke statistik guys ya. Wah, kalau statistiknya udah jauh ini guys ya. Benfica dengan 8 tendangan berbanding 21 tendangan milik Bayern Munchen dan mengarah ke gawang Benfica 3 dan 7 milik Munchen. Penguasaan bola 66% milik Bayern Munchen dan 34% milik Benfica. Operan dan akurasi operannya juga unggul Bayern guys ya, jauh. Udahlah nggak bisa diinin lagi guys. Kuat Bayern ini udah kayak apa guys ya, udah kayak keluarga benar guys ya. Kompak, solid, udah ampun gue sama klub ini. Klub yang lagi bagus nih guys ya. Kompak bener guys ya. Udah kayak keluarga gitu dia orang ini. Makanya bisa ngebantai itu karena kekompakan timnya guys ya. Salut gue. Tadi malam juga gue salut sama Manuel Neuer ya guys ya. Dia ngasih baju ke fansnya. Karena fansnya itu nulis dia jauh-jauh datang dari Brazil dan minta baju Neuer guys ya. Cepat setelah pertandingan Neuer ngasih bajunya ke fansnya itu guys ya. Mantep, respect gue sama Manuel Neuer. Lanjut ke pertandingan Chelsea vs Malmo. Chelsea menang dengan skor 4-0 guys ya atas Malmo di kandang sendiri di Stamford Bridge. Lanjut ke starting line up. Chelsea tampil dengan formasi 3-4-2-1. Ujung tombak ke Romelu Lukaku guys ya. Dan Malmo tampil dengan formasi 3-5-2 guys ya. Malmo. Dan ini pemain cadangan yang dibawa kedua tim. Kita ke starting line up ya guys ya. Statistik maksud gue. Ini udah jauh guys ya statistiknya. Chelsea unggul dengan jumlah tendangan 20 berbanding 2 dan 7 mengarah ke gawang dan Malmo tidak ada guys ya. Penguasaan bola juga udah jauh guys ya. 74% berbanding 26%.
Apalagi operan dan akurasi operannya guys ya, unggul Chelsea jauh guys, parah. Sebagai juara bertahan, Chelsea tampil ngotot ya guys ya di pertandingan tadi malam dan mencetak 4 gol ya guys ya. Mantap Chelsea nih, garang juga nih sekarang. Tapi kemenangan mereka harus dibayar mahal dengan cederanya 2 striker andal mereka guys ya. Lukaku dan Werner cedera guys ya. Ini kacau nih guys ya. 2 striker murni mereka cedera. Gawat Chelsea. Lanjut ke pertandingan terakhir guys ya. Young Boys kalah 1-4 atas Villarreal guys ya. Kita ke starting line apa guys ya. Young Boys tampil dengan formasi 5-2-5-3-2 guys ya. Dan Villarreal tampil dengan formasi 3-5-2 guys ya. Gerard Moreno ini jadi andalan. Dan ini pemain pengganti yang dibawa kedua tim. Kita ke statistiknya guys ya. Young Boys sama Villarreal nggak beda jauh statistik guys ya. 18 tendangan berbanding 13 dan 5 tendangan milik Young Boys mengarah ke gawang dan 6 milik ini Villarreal. Penguasaan bola juga 49% berbanding 51% milik Villarreal. 1% ya guys ya. Dan juga operan dan akurasi operannya nggak beda-beda jauh guys ya. Memang sengit nih guys ya pertandingan tadi malam, tapi Villarreal unggul ya guys. Walaupun ngalahin MU di pertandingan pertama, Young Boys ini belum menang di 2 pertandingan selanjutnya guys ya. Itulah karena dia orang sombong, udah kayak ngalahin MU aja udah kayak juara guys ya, gaya-gayanya. Itulah. Top skor sementara Liga Champions ini masih Sebastian Haller dengan 6 gol guys ya. Kedua Antonio Colak dan banyak yang ada Traoré 5 gol juga, Mohamed Salah 5 gol, Robert Lewandowski 5 gol juga. Yang lainnya 5 gol guys ya. Sebastian Haller ini lagi gacor memang guys ya, parah. Gue juga ingin menginfokan klasemen sementara grup E sampai H ya guys ya. Dan gue juga ingin menginfokan jadwal pertandingan Liga Champions selanjutnya guys ya, di fase grup ini. Mari kita lihat, check it out. Dari grup E di puncak klasemen ada Bayern Munchen dengan 9 poin, kedua Benfica dengan 4 poin, ketiga Barcelona dengan 3 poin, keempat ada Dinamo Kiev dengan 1 poin. Akhirnya Barca main di grup Europa League juga. Grup F, Manchester United di puncak klasemen dengan 6 poin, kedua Atalanta dengan 4 poin, ketiga Villarreal dengan 4 poin, keempat ada Young Boys dengan 3 poin. Di grup G di puncak klasemen ada Salzburg dengan 7 poin, kedua Sevilla dengan 3 poin, ketiga ada juara musim lalu Liga Prancis Lille dengan 2 poin, keempat ada Wolfsburg dengan 2 poin. Di grup H di puncak klasemen ada Juventus dengan 9 poin, kedua Chelsea dengan 6 poin, ketiga Zenit dengan 3 poin, keempat Malmo yang belum mendapatkan poin guys ya. Ini guys info jadwal pertandingan keempat fase grup Liga Champions guys ya. Akan dimulai pada tanggal 3 November sampai 4 November guys ya. Dan kalian lihat aja jagoan-jagoan kalian akan melawan tim apa. Madrid gue lawan Shakhtar guys ya, tanggal 4. Oke guys, segitu aja guys ya info dari gue. Kalau kalian suka dengan konten-konten gue, silakan kalian like, komen, dan subscribe. Kalau kalian juga ingin merequest gue mainin game apa atau gue bahas bola tentang apa, tulis aja di kolom komentar guys ya. Jangan lupa juga follow IG gue di @realyudis123 dan follow juga TikTok gue di @yudscan69. Oke guys, segitu aja guys ya info dari gue. See you the next video. Stay healthy. Goodbye.